Mungkin sekarang banyak istilahnya pembicaraan-pembicaraan sekarang zamannya jangan dulu buka usaha lah, jangan dulu ekspansi lah, pertahankan dulu yang ada. Tapi kalau saya sendiri mengambil keputusan ini, kenapa? Karena apabila kita tidak membuat kemajuan sekarang, kapan lagi? Coba martabak legit, kalau udah dingin dibesokkan, coba dicobain, masih enak. Ini kita rugi untuk bareng-bareng, Pak. Ya, membahas tentang kuliner tentunya tidak akan ada habisnya dan tak lekang oleh waktu. Usaha kuliner di Indonesia menjadi salah satu sarana munculnya ikon kepariwisataan suatu daerah, yakni wisata kuliner. Dan saat ini kuliner banyak juga menjadi salah satu tujuan wisatawan, mungkin khususnya di Cirebon sendiri, yang untuk berkunjung ke Cirebon berburu mulai kuliner, ada empal gentong, nasi lengko hingga kerupuk marat. Dan saat ini banyak sekali juga menjamur kuliner baru yang memiliki inovasi. Ini salah satunya adalah martabak legit. Wih, keren banget. Ini sepertinya banyak yang pengen tahu seperti apa nih, ya, martabak legit ya yang ada di Cirebon. Dari mana asalnya, bagaimana bisnisnya. Nah, kali ini sudah hadir, ini ada Mas Fikri Nurholis Muharam selaku Direktur Utama Martabak Legit. Halo Mas. Halo. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Selamat datang di Kota Cirebon. Iya. Dan yang kedua ada Mas Noval Markom Martabak Legit. Halo Mas. Halo Mas. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Wih, keren sekali. Keduanya bisa hadir di Dialog Podcast kali ini yang sangat luar biasa, akan memberikan banyak informasi untuk semuanya. Dan pastinya karena beliau-beliau ini sudah hadir, jadi langsung aja lah kita ambil ilmunya nih terkait bisnis. Boleh ya? Boleh, boleh. Oke. Nih terutama nih terkait bisnis dari martabak legit sendiri nih. Sebenarnya sekarang kayaknya orang lewat jalan manapun ini pasti ada yang namanya martabak legit, gitu kan? Amin. Ini bagaimana triknya, bagaimana taktiknya martabak legit bisa ada di mana-mana, khususnya di Kota Cirebon sendiri. Mungkin bisa dijelasin sama Mas Fikri. Boleh. Mungkin emang salah satu sisi ini salah satu strategi dari Martabak Legit Group itu ya. Karena kami melihat pertumbuhan dari Kota Cirebon itu sendiri. Oke. Kota Cirebon ini lebih ke arahnya kulinernya hebat ya. Dibandingkan kota-kota di Jawa Barat yang lainnya, mungkin kami pilih di Kota Cirebon karena 24 jam kulinernya nggak mati-mati gitu. Orang-orangnya suka makan, suka cemilan-cemilan yang manis-manis. Ya, menurut saya pasar kita masuk ke situ. Oke. Gitu. Jadi karena banyak yang suka makan. Iya, betul. Nah, padahal yang makan ini bukan orang Cirebon loh. Banyak juga dari luar. Nah, mungkin martabak legit ini ya mungkin kita sedikit flashback dulu lah ya. Kapan mulai usahanya nih martabak legit? Sebetulnya mulai usaha kita itu di tahun 92 ya. 92. Ya. Ayah saya yang membangun itu pertama-pertama jualan di Bandung. Dia dorong roda dan yang lain-lain. Dari awalnya kita juga itu dari bumbu keturunan ya. Dari kakek juga sempat jualan martabak juga. Oh. Iya, seperti itu. Jadi turun-temurun martabak. Iya, betul. Terus pada saat di ayah saya itu, beliau itu menemukan satu bumbu yang baru. Jadi memperbarui yang ada. Oke. Di situ mungkin seperti itu dan munculnya saya mungkin memperbarui manajemennya. Oke. Bumbunya sudah sama Papa saya. Bapak, ini bisnisnya sama anaknya. Betul, seperti itu. Ya, itu juga berkat dari doa orang tua juga ya. Sekarang saya bisa seperti ini juga. Yang pertama pasti dari doa orang tua, yang terutama ibu dan papa. Oke. Sekarang mungkin dari bisnis ini dimulai itu sama seperti yang saya ceritakan juga. Mungkin kalau papa saya ada di sini juga, beliau pasti bercerita ini ada karena doa orang tuanya juga. Pasti seperti itu. Oke. Jadi doa orang tua ini penting. Betul, penting sekali. Karena
kita tidak bisa menjadi apa-apa kalau misalkan tidak ada doa orang tua ya. Terutama kita yang Islam, senjata kita ya doa kan, betul seperti Betul, itu. betul, betul. Kemudian kalau boleh tahu pusatnya di Bandung di mana? Kalau Bandung sendiri, kalau sekarang itu pusat yang menjadi pusat itu kita yang paling lama ada dan itu ada di Katamso. Katamso. Iya. Berarti Bapak juga dulu jualan di situ? Kalau Bapak sendiri jualan pertama kali itu ada di Ujung Berung. Oh, di Ujung Berung. Ujung Berung. Kalau orang Bandung pasti tahulah Ujung Berung ya. Begitu. Dia dorong roda dari kalau misalkan ini juga dari Cicadas lah. Jauhnya mungkin 2 sampai 3 km lah setiap harinya. Dorong gerobak gitu. Ya dari saat kecil saya menyaksikan sendiri itu yang terjadi seperti itu. Oke, oke. Nah, kemudian selama dari tahun 92 sampai sekarang ini, dan ternyata semuanya juga berjalan mungkin sesuai dengan impian dan harapan Bapak gitu ya? Kalau berjalan sesuai impian mungkin jauh ya dari Jauh ya? banyak lika-likunya ya. Oh gitu? Ya kan saya mungkin dari 92 itu bapak sama ibu saya itu lagi pacaran tuh sambil jualan tuh. Oh gitu? Ya dari situ dari mulainya sampai akhirnya kita memulai bisnis ya apa maksudnya ibu dan bapak memulai bisnis ini kita juga tidak terjun langsung ke martabak langsung dimajuin. Sempat juga kita jualan di grosir juga ya. Bahan baku, bahan pangan dan yang lain-lain kita juga pernah merambah ke situ lah. Tapi mungkin udah dari orang tuanya kita jualan di martabak jadi ya apa dah ya mungkin yang majunya martabak akhirnya ya. Ya seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, kemudian dengan berkembangnya dan menjamurnya martabak legit saat ini jenis bisnisnya seperti apa nih waralabanya? Kalau kita sendiri sih pertama kita jualan sendiri Pak. Jualan sendiri ya. Tapi sempat saat pas kita ada manajemen, ketika itu ada manajemen kita baru buka yang namanya kemitraan. Ya walaupun outlet yang ada 70% itu tetap milik owner. Cuman 30% yang sekarang itu ada yang milik kemitraan juga. Oh gitu. Gitu. Jadi lebih kemitraan ya, bukan franchise ya bukan? Bukan franchise karena kalau kemitraan kita itu kalau misalnya lebih banyak keuntungannya ya. Yang pertama keuntungan dari kita itu kemitraannya kita tidak berbataskan waktu. Walaupun saat perjanjian di notaris itu 5 tahun sekali ada perubahan, tapi itu kan hanya untuk perubahan-perubahan kecil dan itu juga nantinya hanya biaya untuk notaris saja untuk memperpanjangnya. Karena satu sisi yang diinikan oleh kita tuh kemitraannya seumur hidup dan bisa turun menurun. Cuman berbataskan waktu di perjanjian saja. Karena kan kalau di hukum Indonesia kita harus ada batas waktu ya, nggak bisa perjanjian tanpa batas waktu, tidak bisa. Jadi ya istilahnya untuk silaturahmi aja Pak. Jadi setiap 5 tahun sekali kita bisa ketemu lagi antar mitra dan owner gitu. Oke, ketemu lagi per 5 tahun berarti? Iya seperti itu. Karena selama ini ya alhamdulillah sih semuanya ya balik lagi kalau rezeki kan yang mengatur yang maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya alhamdulillahnya semua tidak ada permasalahan. Jadinya ya rata-rata ya mitra mungkin sudah menganggap aman juga. Kita juga kan di sini mengontrol perusahaan, semuanya kita kontrol dari hal yang lapangan maupun pegawai kita yang ada di outlet, semuanya terus manajemennya, keuangannya semuanya sudah terpantau dan pengiriman barang sendiri pun kita analisa dengan baik gitu. Jadi alhamdulillahnya kalau di Legit ini semuanya diperhatikan. Jadi ini bisa berjalan sendirilah. Oh gitu. Ya untuk kemitraan ini bisa berjalan sendiri. Jadi siapapun misalkan yang tidak punya waktu untuk mengitukan usaha, ya kita sekarang ini punya martabak Legit ini siapapun bisa bergabung. Cuman yang satu sisi karena martabak Legit ini dari papa saya itu sudah istilahnya menganutnya Islam ya. Jadi yang terutama itu kita tuh di situ ada potongan zakat. Jadi bukannya saya mendiskriminasi ataupun apa, tapi karena kita punya kepercayaan juga, jadi yang diutamakan yang ingin jadi mitra itu harus Islam.
Oke. Oke. Ada syarat itu juga. Ada, karena kan ada di situ pembayaran zakat, Pak. Kalau misalkan mungkin di situ tidak ada pembayaran zakat, mungkin agama selain Islam mungkin bisa masuk ke kita juga. Cuman karena kita ada pembayaran zakat itu, kalau misalkan kita bekerja sama dengan mungkin non Islam, kita di situ pembayaran zakatnya jadi kalau misalkan itu kurang sah mungkin ya. Karena kan mungkin di satu sisi kita harus lihat juga di orang ataupun non Islam itu tidak ada pembayaran zakat, sedangkan kita ada gitu. Ya, jadi syarat utamanya mungkin itu. Oke. Nah, kemudian berarti kalau outlet yang ada di Cirebon sendiri itu beda-beda orang? Untuk outlet Cirebon sendiri, untuk 80%-nya itu milik owner. Pemilik owner? Ya, Oke. seperti itu. Mitranya? Untuk mitranya sendiri di Cirebon hanya 20%. Oh, hanya 20%? 20%. Di Cirebon sudah ada berapa outlet ya? Di Cirebon sekarang kita sudah ada berapa outlet? Sekarang jalan 7 sama yang besok. Jalan 7? Iya. Sama yang besok? Besok Berarti kita belum? Besok kita ada grand opening di Jalan Perjuangan, jadi total sekarang ada 7. Oke, ada 7 outlet 7 outlet. di kota Cirebon. Apa di Cirebon? Di Kota kabupaten ya? kota kabupaten. Oke, kalau di kotanya sendiri ada berapa? Kotanya mungkin sekarang kita ada 5. Oh, kotanya 5 ya? Kotanya 5. Mau 5 ya? Mau 5 mungkin. Bener ya? Maunya sih 22 ya di Mau Cirebon. 20? 22 outlet. Oke, marilah Belum warga kota selesai, Cirebon. Oh, belum selesai ya? Belum selesai Iya. ekspansinya. Marilah warga kota Cirebon kita sama-sama makan martabak gitu kan. Tiap hari, keren kan? Nah, enggak. Ini tadi banyak orang yang mungkin berminat nih untuk menjadi mitra. Ya katakanlah buka cabang baru lah ya kan. Nah, pastinya ada syarat, ada pertimbangan bagaimana nih untuk membuka outlet martabak legi sendiri. Mungkin bisa dijelaskan? Ya. Jadi syarat utamanya mah yang pasti tadi satu Islam. Yang kedua punya tempat. Punya tempat. Iya. Maksudnya punya tempat tuh titik ya. Karena kita juga boleh kalau misalkan mau ikut dengan kita dengan kontrak. Karena yang terutama kenapa harus ada tempat? Ya nanti akan disurvei. Jadi satu sisi kalau misalkan nggak punya tempat juga kita akan bingung buka usahanya di mana. Yang terutama itu. Terus yang ketiga ya pasti modal lah. Karena untuk kemitraan kita sendiri itu kita tuh sekarang ada di angka ya lumayan lah 150 juta. Angkanya untuk modal awal? Modal awal semuanya udah semuanya. Oh, udah semuanya? Udah semuanya. Dengan tempat maksudnya? Iya. Ya dengan tempat. Lumayan juga ya 150 juta. Wih, gila. Itu bisa BEP berapa lama? Kalau misalkan bilang BEP, kita tergantung tempat juga, rezeki juga. Ada juga BEP yang 2 bulan langsung BEP. 2 bulan? BEP. Wow, ini menjanjikan. Ya. Kemudian gini, untuk tadi mencari tempat sendiri harus yang bagaimana? Kalau sekedar hanya membuka outlet kan mudah lah, yang penting ada bangunan. Tapi pertimbangannya apa nih, tempatnya, lokasi dan yang lain-lain? Ya, jadi sebetulnya sih kita itu kan tidak memberatkan ya. Makanya saya bilang yang penting punya tempat, karena nantinya akan disurvei oleh tim survei kami. Oh, ada tim surveinya juga? Ada tim survei. Yang paling penting sekarang punya tempat aja. Titik-titikin aja kalau emang ada tempat. Jadi nanti di cross check juga sama tim kita gitu, Pak. Oke, jadi nggak serta-merta ketika dia saya punya tempat tiba-tiba buka enggak ya? Ya, itu jadi yang pertama itu pasti kita juga melihat juga, Pak. Kita nggak mau kemitraan kita yang sudah kita anggap keluarga. Kenapa saya pasti menganggap keluarga ya, Pak ya? Karena satu sisi gini, kita pasti itu berjalan itu seumur hidup, akan turun menurun juga dengan perjanjian yang ada. Kalau misalkan kita sekarang tidak sungguh-sungguh menjalankan usaha yang misalkan outlet tersebut lah yang sudah itu, yang sudah akan dibuka itu kan satu sisi kita mencederai saudara kita juga. Jadi satu sisi kita betul-betul di situ kalau misalkan emang bergabung, kita akan menganggap beliau-beliau itu, mereka semua saudara-saudara kita itu ya jadi keluarga kita. Oke, jadi sama saudara nih harus saling
perhatian, Iya, ngebantu gitu ya. betul. Kalaupun ada masalah juga bisa langsung konsultasi dengan Betul pusat ya? sekali, karena kita juga di sini kemitraan ya. Kemitraan ini kita rugi untung bareng-bareng, Pak. Rugi untung bareng-bareng. Maksudnya gimana tuh? Rugi Jadi gini, bagaimana? kita kan nggak tahu ya yang namanya jualannya. Yang namanya jualan pasti ada ruginya juga. Ya mungkin rugi dari mana ataupun apa, kayak kemarin mungkin kecelakaan misalkan kebakaran ataupun gas meletus lah atau pecah atau gimana. Itu kan menyebabkan kerugian, Pak. Tidak serta-merta misalkan waduh kerugian diganti sama mitra, enggak. Itu akan dibagi dua dengan kantor kamu. Itu yang namanya istilahnya kita bantu membantu. Dalam untung kita bantu membantu, dalam merugi kita juga bantu membantu. Seperti itu. Oke, jadi nih mitra nih nggak merasa dilepas begitu saja ya sama pusat ya. Betul sekali. Oke. Nah kemudian kalau dari mitra yang sudah ada, selain Kota Cirebon mana lagi yang ada martabak legit nih? Tersebar di mana? Martabak legit itu sekarang itu ada di Jabodetabek. Jabodetabek. Terus yang kedua ada di Tasikmalaya, Bandung, Cirebon, Sumedang. Ya mungkin seperti itu. Majalengka sih. Majalengka ya. Majalengka juga ada. ya. Ada. Indramayu belum? Indramayu belum. Belum ada yang ngajuin apa ya? Ya mungkin Bapak ya mau ya. Hah? Oh iya. Nah, saya kan di kota saya. Oke. Berapa outlet ke semuanya? Untuk outlet sendiri sih kita sekarang outlet itu ada di 150 outlet. Oke ya, Oke. 150 outlet ya. Luar biasa, keren banget. Banyak ya 100, hampir wah. Ada target tahun 2003 ini? Tahun 2023 ini sih saya pengennya kita ada produk baru ya. Betul. Produk baru. Ya. Produk baru yang mungkin nanti akan meluncur di bulan Juni. Bukan hanya martabak sih ya. Bukan hanya martabak bukan hanya martabak. Iya, dan gaya outletnya pun berbeda. Karena kan martabak legit group ini masih old ya, maksudnya masih klasik gitu, martabak legendaris gitu kan. Dan bahkan di Katamso itu yang tadi itu masih gerobakan, Pak. Masih. Oh masih? Iya, masih ada yang gerobakan, itu yang legendnya. Nah nanti kita bakal nge-build nih yang baru gitu. Jadi nanti tidak hanya ada martabaknya pun beda-beda kelas gitu nanti. Tapi juga nanti kita ada produk-produk baru, ada minumannya, ada ya inovasi produk baru lah nanti. Oke, berarti akan ada produk baru nih. Iya. Oke, di situasi dan kondisi seperti ini kan, ya tadi banyak juga yang sudah ada nih. Kok berani untuk tadi mengeluarkan produk baru, terus nambah ekspansi ke yang lain? Kira-kira pertimbangannya apa nih? Apakah memang produk saya berbeda dengan produk yang sudah ada, atau memang ya kita maju aja yang penting? Seperti apa? Mau Pak Fikri dulu yang jawab? Oh ya boleh. Jadi satu sisi gini Pak. Mungkin kenapa kita berani ya? Yang pertama legit ini kita berdasarkan di sini semua keluarga di sini kita sudah dilatih oleh Pak Haji itu percaya kepada Allah, Pak. Percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Yang nomor satu itu. Karena kita di kantor, itu kita sudah istilahnya berdasarkan ini tuh kita yang pertama harus percaya kepada Allah. Mungkin sekarang banyak istilahnya pembicaraan sekarang zamannya jangan dulu buka usaha lah, jangan dulu ekspansi lah, pertahankan dulu yang ada. Tapi kalau saya sendiri mengambil keputusan ini, kenapa? Karena apabila kita tidak membuat kemajuan sekarang, kapan lagi? Yang pertama karena saya punya Allah, saya tahu rezeki udah diatur oleh Allah. Dan saya juga punya teman-teman di perusahaan, karyawan-karyawan saya yang hebat. Kenapa saya perlu takut? Seperti Pak Nopal juga kan salah satu rekan saya yang kalau menurut saya super lah. Walaupun ini juga kita di perusahaan-perusahaan ini alhamdulillahnya kita muda-muda, pemikiran visioner. Jadi kita berani ngambil resiko nih. Ya mungkin karena kita jiwa muda ya. Ya yang pertama itu, terus yang keduanya mungkin satu sisi saya melihat di sini kita ada peluang, Pak. Karena kenapa? Produk yang kita jual ini bukan murahan dan bukan abal-abal. Dengan harga murah.
Karena saya berani tanding Pak, untuk semua martabak yang pernah saya coba, walaupun legit harganya murah, tapi rasanya enak di hati Pak. Oke. Makanya tagline kita juga kan legitnya sampai ke hati. Ya buktinya aja saya sebagai owner nggak pernah istilahnya bosen beli martabak legit sendiri. Oh, gitu? Iya seperti itu. Owner juga beli? Iyalah beli. Oh, kirain owner di... Nggak boleh. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Kalau misalkan saya mencontohkan yang nggak benar, gimana karyawan saya mau benar juga Pak? Nggak, kirain yang namanya owner pasti ya tinggal telepon aja, kirim martabak, datang sendiri. Nggak gitu ya? Nggak boleh lah. Nggak boleh seperti itu. Nah, tadi berarti produk yang baru nanti akan ada juga di semua outlet? Ini percobaannya baru di Bandung nanti Pak. Oh, baru di Bandung? Jadi outletnya pun nanti lebih modern. Jadi kan kalau misalkan di sini yang lama-lama tuh belum bisa dine in ya. Nah nanti di sana bisa dine in, bisa dipakai nongkrong juga gitu. Bisa dine in juga ya. Iya. Tapi kalau aku lihat memang semua konsep outletnya bentuknya sama ya. Betul. Karena itu ciri khas sih. Oke, ciri khas. Ciri khas. Di Bandung juga begitu? Di Bandung juga begitu. Jadi Martabak Legit Group ini emang gedenya kayak gitu. Dari dulu nih saya SMP sebelum saya masuk ke Legit, saya juga nggak pernah nyangka bakal bekerja di Legit. Itu saya sering jajan Legit, di Martabak Legit gitu, gayanya masih kayak gitu, masih sama lah gitu maksudnya. Yang jualnya masih sama? Enggak sih. Kira yang jualnya masih sama. Nah, kemudian kita melihat dari bisnisnya sendiri ya kan. Sekarang ini kan sudah digital, ya kan? Nah, mungkin langkah-langkah apa nih yang dilakukan oleh Martabak Legit untuk juga bisa ikut serta dalam bisnis digital ini? Sebetulnya gini Pak, Martabak Legit Group ini emang value brandnya udah kuat Pak, udah besar gitu ya. Cuman memang untuk mengembangkannya ini Martabak Legit Group ini sedikit telat untuk masuk ke digital waktu itu. Nah makanya sekarang kita lebih fokuskan ke digital selain strategi tadi yang ekspansi dan lain-lain. Kita masuk ke digital gitu. Kalau misalkan kita strategi khusus sih sebetulnya nggak ada, karena saya percaya, maksudnya semua orang sekarang bisa iklan, semua orang di sini bisa belajar sosial media marketing. Tapi yang paling penting itu pertama value brandnya, kelebihannya apa gitu kan. Nah terus gimmick sih. Kuncinya di situ. Ya, gimmick marketingnya seperti apa itu tergantung. Sama dan promo-promonya. Sentuhan promo itu pasti ngaruh. Oke, promonya gitu. lebih banyak. Apa yang promo apa nih yang lagi di ini kan di Martabak Legit? Promonya untuk yang kita kasih tahu khusus yang grand opening aja kali ya Pak. Untuk yang khusus grand opening ini kita ada promo buy one get one sih Pak. Buy one get one. Betul. Oke, untuk semua varian? Tidak sih, tidak semua varian, varian tapi tertentu aja. Varian tertentu aja. Oke, buy one get one. Iya. Itu setiap opening atau gimana? Sebetulnya itu baru khusus di Cirebon. Baru khusus di Cirebon saja. Baru khusus di Cirebon. Ya. Oke, yang dari luar ayo datang ke Cirebon biar buy one get one. Oke, kemudian bagaimana pandangan Pak Fikri sendiri melihat fenomena promosi digital dan sosial marketing ini seperti apa? Ya, sebetulnya sih ada plus minusnya ya Pak ya. Yang saya lihat di digital ini sebetulnya ini kalau misalkan dibilang sehat, menurut saya sih kurang sehat ya Pak ya. Karena kenapa? Kalau misalkan kita jadi pembisnis, pasti berpikirannya ya kita mencari pebisnis mencari keuntungan sebesar-besarnya. Betul kan seperti itu. Tapi di balik itu, ini untuk digital sendiri kan kita harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan suatu keuntungan itu. Terus kenapa saya bisa bilang kurang sehat? Karena di digital marketing ini istilahnya saling menjatuhkan Pak, antara platform 1 dan platform 2 ya, yang membuat saya juga sendiri mungkin agak berpikir lebih untuk mengikuti setiap platform dan yang diajukan dari promosi, dari periklanan yang lain-lain gitu. Karena satu sisi yang mereka berlomba-lomba gitu, sedangkan kami mungkin dari UKM kecil seperti kami jadi korbannya lah. Karena kalau misalkan bisa dibilang seperti ini Pak, digital yang sekarang ada, yang besar-besar lah ya, seperti apa namanya ya, sebutlah ojek yang mengantar lah ya kan, seperti itu. Lama kelamaan menggerus keuntungan HPP dari kami.
Oh gitu. Sedangkan kami sendiri di martabak legit kan istilahnya cita-cita saya itu untuk semua tuh bisa dibeli dengan murah, merasakan martabak yang enak. Jadi kami tidak mengambil keuntungan yang besar. Sedangkan kita dengan mengikuti mengikuti aturan ataupun platform atau merchant yang bekerja sama dengan kami, mereka promo besar. Tapi kan itu dibebankan juga kepada kami. Mungkin kedepannya mungkin akan dibebankan sepenuhnya kepada kita juga kan ya. Mungkin bisa seperti itu, tapi saya nggak tahu lah. Ya mungkin juga jangan sampai. Jangan sampai. Itu bisa artinya tadi ada penambahan nilai lebih dimahalkan atau seperti apa ya? Ya itu ada juga kita penambahan nilai. Tapi kan lama-lama gini Pak, kita juga nggak bisa terus menaikkan terus harga juga kan. Saya yang tadinya visi misi saya itu kan semua orang boleh merasakan martabak yang enak dengan harga murah, maupun itu yang menengah ke bawah, menengah ataupun menengah ke atas. Apabila yang tadi itu kita terus menaikkan, kasihan juga dong saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini. Ya nanti kan kalau misalkan kita lihat martabak kan harganya udah di atas 75.000, betul. Terus 100.000. Sedangkan kalau saya sendiri sih nggak takut gitu. Karena nggak takut kenapa? Karena menurut saya produk yang kami jual ini lebih baik daripada produk yang harganya mahal seperti itu. Kita ngomongin produk. Apa sih keistimewaan dari martabak legit itu? Mungkin kalau martabak legit grup ini keistimewaannya ya Pak ya. Yang pertama dari tekstur, terus dari daya tahan martabak itu sendiri. Terus mungkin pas juga kalau misalkan dicoba panas ataupun dingin. Masih enak lah ya. Masih enak. Saya juga ada satu tips lagi sih. Apa tuh? Coba martabak legit. Kalau udah dingin dibesokan. Coba dicobain. Masih enak. Terus kalau misalkan mau lebih enak lagi, bisa goreng pakai mentega. Digoreng. Krenyes-krenyes tambah enak. Ya karena kan saya setiap hari makan martabak Pak, untuk jaga kualitas sebetulnya kan. Tapi berarti saya nggak bosan karena ya tetap enak di mana-mana gitu. Betul. Nanti saya coba tuh goreng lagi besoknya ya. Iya. Jadi martabak legit itu lebih enak kalau dibesokin sih kalau menurut saya malah. Oh gitu? Iya serius. Bahkan kalau misalkan gak masuk kulkas, gak masuk apa, kalau dibesokin udah dingin itu lebih enak kayak. Wih, mantap. Ini jadi pengen langsung pesan martabak legit nih kayaknya ya. Aduh. Kemudian kira-kira ada program apa lagi ke depan? Mungkin sebelum nanti kita closing. Untuk martabak. Ya untuk programnya sendiri sih kita pasti memastikan untuk semua orang Indonesia. Saya harapkan saya bisa senasional buka martabak lah. Senasional buka martabak? Iya, yang misi pertama itu. Karena kenapa saya melihat gitu, di setiap wilayah martabak tuh misalkan Kalimantan, Sulawesi maupun Sumatera gitu. Harga-harga tuh di sana mahal-mahal martabak gitu kan. Padahal yang di ibu kota ya istilahnya Jakarta lah dengan Bandung kan dekat. Harga martabak saya 25.000 itu semua sudah bisa merasakan. Saya juga ingin semua orang yang ada di Indonesia ini bisa merasakan martabak saya. Karena satu sisi semua orang boleh berbahagia gitu kan. Karena saya lihat dengan martabak saya kita ngobrol jadi lebih enak. Terus kita juga bisa berkomunikasi, nongkrong bareng. Nah, saya yang ingin saya timbulkan itu seperti itu. Bukan berarti harus nongkrong mahal-mahal ya. Beli kopi mahal 20.000 ataupun beli apa gitu yang mahal-mahal, makanan-makanan gitu kan. Mungkin saya inginnya nanti juga martabak 25.000 bisa udunan, nongkrong bisa enak gitu. Iya, betul. Oke, Pak Novel ada yang mau disampaikan? Iya maksudnya kalau di Cirebon lebih unik lagi sih. Jujur waktu pertama datang ke sini tuh kita nggak expect bakal seramai ini Pak. Serius.
Tapi setelah saya di sini beberapa hari waktu itu, terutama di daerah Harjamukti itu, wah itu keren sih. Sampai UMKM aja Pak, usaha restoran rumah, iklannya mulai muncul. Terus mereka mulai invite influencer juga. Saya kira sih mereka invite influencer cuman ya influencernya sukarela gitu. Tapi ternyata mereka berani bayar influencer. Oh iya dong. Beda sama saya dulu Pak, karena saya dulu mau buka bisnis di Instagram tinggal bacanya coming soon aja. Kalau di sini beneran jalan gitu. Pak. Iya serius. Di sini anak-anak mudanya keren juga sih. Jadi mereka berani iklan, berani go public juga sih. Benar-benar potensial lah Cirebon. Oke, terima kasih banyak. Sukses selalu ya buat Martabak Legit Group. Amin. Amin. Ya, sukses selalu bisa menjadi apa ya? Mungkin motivator bisnis Ya. luar biasa dengan munculnya 1000 outlet Martabak Legit Amin. di Indonesia. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah hadir di Dialog Podcast untuk Pak Fikri dan Mas Noval. Sukses selalu. Sekali lagi itu dia perbincangan kita bersama Martabak Legit Group. Tetap saksikan Dialog Podcast. Keep positive and stay humble.